Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oci Alivia Putri dengan NIM 080204200668. Dan saya Futuhul Fuadi Hasani dengan NIM 080304200084. Di video kami ini, kami akan sedikit membahas tentang analisa terhadap keputusan pembelian saham di Virtual Trading Stockpit pada saham Bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ekonomi dunia. Analisis ekonomi dunia merupakan pertumbuhan ekonomi global, terutama negara-negara maju diperkirakan akan melambat lebih dalam pada tahun depan seiring berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai masih berpeluang tumbuh lebih baik. Jika dilihat pada grafik di bawah ini, maka perekonomian di negara maju di tahun 2022 cenderung menurun. Selanjutnya, analisis makro Indonesia. Analisis makroekonomi penting untuk dilakukan investor untuk mengetahui keadaan ekonomi secara keseluruhan. Karena keadaan ekonomi secara keseluruhan suatu negara sangat mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan perusahaan dan pasar. Data makroekonomi Indonesia yang dapat digunakan untuk menganalisis antara lain: yang pertama, ada PDB, produk domestik bruto, diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negara atau tidak. Tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi mengindikasikan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan yang luas bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk perusahaan, maka profitabilitas perusahaan diharapkan akan ikut naik. Selanjutnya, yang kedua, ada inflasi. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika meningkatkan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan turun. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peningkatan inflasi secara negatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal, karena inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga saham di pasar. Selanjutnya, yang ketiga, ada tingkat suku bunga. Bagi perusahaan, tingkat suku bunga yang rendah akan menaikkan nilai perusahaan sehingga harga sahamnya akan naik. Penurunan suku bunga akan mengurangi biaya modal perusahaan sehingga menaikkan profitabilitas perusahaan, karena secara langsung akan menurunkan beban bunga. Tingkat suku bunga menentukan besarnya tabungan ataupun investasi. Jika terjadi penurunan dalam suku bunga, maka akan menambah keinginan masyarakat investor untuk melakukan investasi, tetapi justru akan mengurangi penawaran terhadap tabungan. Selanjutnya, yang keempat, ada kurs rupiah. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan untuk produksi dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing menyebabkan harga saham naik dan mendorong investor untuk berinvestasi di pasar modal karena turunnya mata uang asing. Selanjutnya, yang kelima, ada defisit anggaran. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Defisit anggaran pemerintah yang terjadi harus dibiayai dengan sumber-sumber yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Pembiayaan defisit anggaran seharusnya untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian, yaitu pengeluaran kapital pemerintah untuk investasi. Selanjutnya, ada analisis industri. Batu bara merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan di Indonesia. Tersebar di wilayah Indonesia dari wilayah Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya. Karenanya, emiten sangat diminati oleh para investor. 2 tahun ke belakang, pasar komoditas
komoditas global kembali mengeliat, salah satunya didorong oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi. Permintaan tinggi akan energi membuat harga batu bara meroket, dan sampai saat ini saham batu bara masih jadi primadona bagi para investor Indonesia. Selanjutnya ada PT Bumi Resources. Bumi Resources Tbk atau Bumi Resources salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bertindak sebagai induk untuk sejumlah anak usaha pada daftar Forbes Global 2000 tahun 2012. Bumi Resources menempati peringkat ke 1898. Perusahaan ini dianggap sebagai produsen batubara termal terbesar di Indonesia dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bakri Group. Bumi Resources masih tercatat sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 81,2 juta ton di tahun 2015 dan 81,1 juta ton di tahun 2020 lewat anak usahanya seperti Kalimantan Timur, Prima Coal. Kenaikan harga batu bara tercatat bisa beberapa kali membantu harga saham perusahaan ini di BEI naik kembali menjadi di atas 100 atau per lembar. Saat ini tercatat 74,5% saham perusahaan ini dikuasai publik dan pemegang saham terbesar adalah HSBC Fund SVSA atau C Chengdung dengan kepemilikan 11,8%. Keberadaan keluarga Bakri nampak dari posisi Andika Andrayuda Bakri dan Andika Nugraha Bakri dalam jajaran manajemen perusahaan. Analisis selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa mendatang. Analisis fundamental saham akan dilakukan dengan menganalisa tingkat return on asset, return on equity, earning per share, price earning ratio, dan yang terakhir current ratio. Return on asset adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Return on asset dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya return on equity yang merupakan indikator penunjuk tingkat keuntungan selama berinvestasi di suatu saham. Semakin tinggi return on equity, maka suatu perusahaan bisa disebut berfundamental baik. Sebaliknya, jika return on equity perusahaan tersebut rendah, maka patut dipertanyakan apa adanya masalah di dalam manajemennya. Selanjutnya, earning per share, di mana rasio ini sangat penting untuk dipertahankan karena memberikan informasi tentang laba bersih yang diperoleh per lembar sahamnya. Earning per share didapatkan dengan rumus laba bersih dikurang pajak dikurang dividen atau jumlah saham beredar. Earning per share yang tinggi menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba yang besar sehingga mencerminkan kesehatan perusahaan yang baik. Selanjutnya, price earning ratio yang menunjukkan perbandingan harga saham sekarang dengan laba bersih perusahaan per lembar sahamnya. Rumus dari price earning ratio adalah harga saham terakhir dibagi dengan earning per share. Jadi, semakin tinggi price earning ratio, maka menunjukkan harga saham sudah tergolong mahal dan kurang cocok untuk investasi. Sebaliknya, semakin rendah price earning ratio, maka harga saham masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang. Yang terakhir adalah current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Current ratio memberikan informasi tentang kemampuan dari aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Berikut adalah tabel yang berisikan data mengenai laporan keuangan beberapa perusahaan di subsektor pertambangan batubara. Dari data di atas dapat diketahui berdasarkan earning per share, perusahaan yang dapat memberikan keuntungan paling besar kepada investor di subsektor tambang batubara. Yang pertama adalah PT Bayan Resources sebesar 991,58. Sedangkan yang kedua adalah PT Adaro Minerals Indonesia sebesar 141,21. Sedangkan berdasarkan nilai price earning ratio, perusahaan yang menunjukkan harga saham masih murah dan cocok untuk investasi jangka panjang adalah dengan nilai price earning ratio yang kecil, yaitu PT Bumi Resources sebesar 7,80. Selanjutnya, berdasarkan return on asset, perusahaan yang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Bayan Resources sebesar 66,08%.
dan perusahaan yang kurang efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya yaitu PT Bumi Resources sebesar 10,99%. Dan berdasarkan return on equity, perusahaan yang efektif dalam mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan atau laba adalah PT Bayan Resources sebesar 92,04%. Sedangkan perusahaan yang kurang efektif dalam pengelolaan modalnya untuk menghasilkan keuntungan adalah PT Bumi Resources sebesar 18,89%. Analisis yang selanjutnya adalah analisis teknikal. Dalam analisis teknikal, para analisis dalam memprediksikan pergerakan harga saham hanya melihat faktor grafik dan volume transaksi saja. Beberapa komponen yang akan digunakan dalam analisis teknikal yang pertama adalah candlestick chart. Candlestick chart menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu dan divisualkan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Candle yang berwarna hijau artinya harga bergerak naik atau closing price lebih tinggi nilainya dibanding opening price. Sebaliknya, candle berwarna merah artinya harga bergerak turun atau closing price lebih rendah nilainya dibanding opening price. Lalu, garis vertikal di atas dan di bawah dari candle itu adalah highest price and lowest price selama periode yang diberikan. Selanjutnya dari analisis teknikal adalah support the resistance, di mana support sendiri adalah level harga di mana saham secara historis sulit untuk turun lebih rendah lagi. Diyakini akan banyak pembeli membeli saham pada level ini. Cara penentuan garis support adalah dengan menarik minimum 2 garis horizontal pada posisi terendah level tertentu. Sedangkan resistance adalah level harga di mana saham secara historis sulit untuk naik lebih tinggi lagi. Diyakini akan banyak penjual menjual saham pada level ini. Cara penentuan garis resisten adalah dengan menarik minimum 2 garis horizontal pada posisi tertinggi level tertentu. Yang terakhir dari analisis teknikal adalah technical indicator. Yang pertama, RSI atau Relative Strength Index yang merupakan salah satu indikator yang banyak dipergunakan oleh analisis teknikal untuk menentukan titik balik suatu saham. Tanda yang bisa didapat dari RSI adalah apabila pergerakan saham tidak dalam suatu tren. RSI pada umumnya ditentukan pada level 30-70 poin. Terkadang analis akan melakukan penyesuaian apabila level tersebut ditembus ke atas. Yang kedua adalah Stochastic Oscillator. Cara penggunaan stochastic ada 2 prinsip yang perlu diketahui. Yang pertama, nilai stochastic di atas 80 dikatakan overbought dan nilai stochastic di bawah 20 dikatakan oversold. Prinsip yang kedua, sinyal beli dan jual juga bisa dilihat dari perpotongan garis merah atau persen K dan garis hijau persen D. Jika persen K memotong persen D ke atas berarti sinyal beli, sedangkan apabila persen K memotong persen D ke bawah berarti sinyal jual. Yang terakhir dari technical indicator adalah moving average. Moving average adalah basis sistem untuk banyak tren mechanical. Moving average digunakan untuk menegaskan arah tren dan kelembutan harga dan fluktuasi volume atau noise yang bisa membingungkan interpretasi. Berikut adalah analisis teknikal PT Bumi Resources. Yang pertama, garis berwarna hijau muda adalah moving average, yang merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Dari moving average 50 hari menunjukkan harga rata-rata harian sebesar 175. Selanjutnya adalah candlestick chart yang berwarna merah dan hijau yang menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu dan divisualisasikan dalam bentuk body yang menyerupai lilin. Dan garis yang berwarna ungu adalah RSI atau Relative Strength Index, grafik yang menunjukkan kestabilan di mana RSI selama 14 periode. Dan yang terakhir adalah garis yang berwarna biru dan merah yang merupakan stochastic. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa nilai stochastic di bawah 20, maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan tren menjadi tren bullish. Selain itu, sinyal jual dan beli dapat dilihat dari perpotongan garis merah K dan garis biru D. Jika K memotong D ke atas, maka dikatakan sinyal beli, sedangkan jika K memotong D ke bawah, maka sinyal jual. Dari grafik stochastic bumi, menunjukkan bahwa K memotong D ke bawah yang artinya sinyal jual. Dan yang terakhir adalah ringkasan pembelian saham. Hasil proyek mata kuliah pasar uang dan modal yang dimulai dari 24 November 2022 sampai 7 Januari 2023 dari modal yang diberikan sebanyak 100 juta rupiah pada aplikasi virtual trading Stockbit, kami investasikan ke saham perusahaan Bumi. Alasan pembelian saham didasarkan pada analisis yang telah dilakukan yaitu analisis ekonomi dan industri, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Selain melihat dari analisis tersebut dalam membeli saham, kami juga melihat berita-berita atau isu-isu terkini melalui Stockbit.
untuk mengetahui apakah harga saham perusahaan Bumi pada saat itu layak dibeli. Untuk saham Bumi sendiri masih kami tahan sampai sekarang karena harga saham ini sedang turun drastis. Oleh sebab itu, kami masih menahan saham Bumi karena jika kami jual maka akan mengalami kerugian. Berikut adalah tabel transaksi pembelian saham. Pembelian pada tanggal 24 November 2022 seharga 19,639 atas saham Bumi dengan pembelian 1 slot. Jumlah pembelian sebesar Rp1.963.900 dan loss sebesar minus 4,839%, jumlah loss sebesar minus 24,64%. Dengan itu, dalam berinvestasi harus melihat aspek ekonomi, industri, fundamental, dan teknikal terlebih dahulu, karena hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah saham perusahaan itu memiliki prospek jangka panjang yang bagus dan layak dibeli. Selain keempat analisis itu, sangat penting juga harus mengetahui isu-isu terkini atau informasi penting apa yang saat ini sedang diberitakan, sehingga dapat memutuskan saham apa yang akan dibeli, agar dalam beberapa tahun ke depan mendapat keuntungan dan tidak rugi. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.